Ya, jadi kita harus memahami seperti ini bahwa antara lahir dan mati itu sebenarnya dekat. Bahkan ada kalau salah pepatah Arab yang mengatakan bahwa kita ini hidup itu antara azan dan sholat. Ya, tadi azan maghrib jam 6 lewat, kurang 10 menit waktu iqomah sudah sholat. Lahir kita diazankan, begitu kita mati disolatkan. Jadi dekat sebenarnya. Ya, seorang muslim yang ada pernah teman bilang begini, katanya masuk surga itu bukan karena amalan tak ya, bukan karena sholat tak. Memang betul, bukan. Jadi masuk surga atau masuk neraka itu adalah ridhonya Allah. Kita dapat ridho, tapi bagaimana mungkin dapat ridhonya Allah tanpa ada proses? Ya, mana mungkin. Beliau untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati semua para jamaah, bapak-bapakku, ibu-ibuku semua yang alhamdulillah disempatkan Allah Subhanahu wa taala, disempatkan untuk sholat berjamaah di masjid kita. Saya mengajak kepada para jamaah sekalian, pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tidak hanya terucap lewat lisan kita, tetapi juga rasa syukur yang kita tancapkan di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semua berupa iman, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat kesehatan. Yang dengannya alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita pergunakan kesempatan keimanan dan kesehatan itu guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, itu sholat maghrib, dan selanjutnya kita bersama-sama menghadiri kajian ba'da maghrib ya, yang secara rutin kita laksanakan setiap malam Ahad ya. Alhamdulillah, insyaallah. Setelah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya marilah kita melantunkan salam serta salawat kita kepada junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan syafaatnya di yaumil mizan, hari pertimbangan amal, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi dan diberahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keberadaan saya di sini bukan berarti saya ingin menggurui atau merasa paling pintar, melainkan kita insyaallah akan sharing-sharing, berbagi ilmu, yang dimana tema yang saya angkat pada petang siang hari ini adalah singkatnya hidup manusia. Maka dari awal, sebagai seorang manusia yang tak luput dari khilaf dan kelupaan, maka saya memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan atau penuturan materi sebentar terjadi beberapa kesalahan yang mungkin terdapat di dalamnya. Tidak lain dan tidak bukan itu semata-mata karena ya kekurangan saya sebagai seorang manusia biasa. Baik, singkatnya hidup manusia berarti kita berbicara tentang waktu. Waktu diibaratkan sebagai sebuah pedang ya.
pedang bermata dua. Jika kita lihai memanfaatkannya, maka insya Allah pedang ini akan berfungsi mengiris sesuatu yang benar. Tapi apabila pedang ini diberikan kepada orang yang salah, bahkan tidak tahu menggunakannya, maka bisa dipastikan bahwa pedang itu akan melukai orang yang memegangnya tersebut. Begitulah hakikat waktu yang disampaikan oleh beberapa ulama. Singkatnya, hidup manusia. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, kita ini berada di kehidupan dunia ini berawal daripada kelahiran. Kelahiran dari ibu kita, yang selanjutnya kita menjalani kehidupan dan berakhir atau finish pada meninggal. Ya, kita alhamdulillah sudah lahir ini. Ya, alhamdulillah. Tentang kematian ini masih tanda tanya ya. Kita tidak tahu. Masih lamakah? Sebentar lagi kah? Atau seperti apa? Tidak ada yang tahu. Ramadan kurang lebih 30-an hari lagi. Tapi tidak ada yang bisa menjamin ya, bahwa kita semua yang berada di masjid ini sampai pada bulan Ramadan. Namun kita berharap insya Allah semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa mencicipi nikmatnya bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi ya. Jadi mengenai kematian ini ya, tadi ada lahir, ada mati. Mati itu tidak menunggu mesti harus tua. Ini kita sudah pahami bersama ya. Ada yang mati baru lahir, mati. Ya, sedikit cerita ya, anak pertama saya itu meninggal hanya setengah jam setelah dilahirkan. Ya, masih bayi, belum sempat berbicara, ya, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang sudah menjadi qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati masih anak-anak. Ada yang mati remaja, dewasa, sudah kerja. Ada juga yang mati sampai hari tua. Ya, insyaallah. Ini sebuah kenikmatan ya, ketika kita diberikan umur yang panjang dan kemudian kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya. Karena orang yang tergerak kakinya ke masjid, tentu saja yang pertama digerakkan oleh Allah adalah hatinya. Tidak mungkin kakinya kuat ke masjid kalau hatinya tidak merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, jadi datangnya ajal itu tak mesti menunggu tua ya, itu sudah kita pahami bersama dan sudah kita saksikan bersama. Adapun waktunya, masanya, kesempatan yang kita miliki berbeda-beda. Intinya adalah pasti mati, dan itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi anehnya, banyak dari kita yang merasa hidup di dunia ini masih lama, umurnya masih panjang. Bahkan kita berani mengatakan bahwa kematian itu masih jauh dan masih punya banyak waktu untuk bertaubat. Ya, jadi banyak orang itu melihat kehidupan ini mengatakan begini, mumpung masih muda. Ya, istilahnya mumpung masih muda. Kalau istilah mumpung masih muda dikatakan berarti dia ingin mengatakan bahwa muda itu adalah kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal, baik yang boleh maupun yang terlarang. Mumpung masih muda, ya cicipi memang yang namanya mabok-mabok misalnya. Mumpung masih muda, ya pacari memang banyak-banyak, ya cewek-cewek misalnya, dan seperti itu. Mumpung masih muda, beli memang barang-barang yang bisa kita beli misalnya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita biasa mendengar. Tetapi yang namanya kematian, ya tidak ada yang tahu. Tadi pagi saya lihat ada sebuah video. Ya, ini bukan berarti bicara politik ya, tapi di sebuah kumpulan orang yang sedang joget gemoy, ya seorang wanita tiba-tiba tersungkur ke lantai dan innalillah, itulah ajal yang menjemputnya. Beliau wafat dalam keadaan berjoget, bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan dengan pakaian ketat. Wallahu alam. Kita tidak bisa menjas orang ini bahwa dia masih mati dalam keadaan bagaimana, tetapi secara aktivitasnya berjoget-joget, kemudian aktivitasnya berpakaian ketat, ya itu yang bisa kita nilai bahwa dalam kondisi yang kurang baik.
mengenai amalannya kita tidak tahu. Ya, jadi kita harus memahami seperti ini bahwa antara lahir dan mati itu sebenarnya dekat. Bahkan ada kalau salah pepatah Arab yang mengatakan bahwa kita ini hidup itu antara azan dan sholat. Ya, tadi azan maghrib jam 6 lewat, kurang 10 menit waktu iqamah sudah sholat. Lahir kita diazankan, begitu kita mati disolatkan. Jadi dekat sebenarnya. Ya, seorang muslim yang cerdas dan melihat kehidupan dunia ini secara nyata, maka dia pasti akan mengatakan bahwa kematian itu sangat dekat. Imam Al-Ghazali pernah bertanyakan kepada muridnya bahwa apa hal yang paling jauh? Ya. Kemudian muridnya menjawab yang paling jauh itu kalau tidak salah itu adalah jarak dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh adalah masa lalu, karena tidak bisa mungkin kembali. Ya, tadi sholat asar kita merasa dekat, tapi sejatinya itu jauh, tidak bisa mungkin kembali sholat asar pada tanggal 3 Februari 2024 sudah lewat. Ya, dan apa yang paling dekat? Kemudian kalau tidak salah muridnya menjawab yang paling dekat adalah engkau guru yang dekat dengan saya. Kemudian guru yang salah, yang paling dekat adalah maut atau mati. Ya, kita lihat garis waktu sebelum kita lahir. Jadi para jamaah, kita memahami dalam sebuah kaidah itu kalau tidak salah bahwa sebelum manusia lahir itu ruhnya disimpan dalam satu tempat yang saya lupa namanya, apa lagi namanya? Satu tempat di mana ruh itu disimpan. Kemudian setelah ada orang tuanya di dunia dan orang tuanya mengandung, maka di alam roh tadi roh ini dititipkan ke dalam kandungan ibunya dan kemudian dihamilkan dan selanjutnya lahir ke dunia. Waktu itu panjang dan tidak ada yang tahu. Kemudian garis setelah mati pun panjang. Kenapa? Karena persoalan mati ini bukan persoalan setelah dikubur selesai persoalan, melainkan disitulah dimulainya persoalan baru sebenarnya. Persoalan yang dimana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasannya begini: jika jarak dua titik, yaitu titik hijau dan titik merah, titik lahir dan titik mati pada gambar ini, kita bandingkan dengan panjangnya garis waktu sebelum kita lahir dan jarak waktu setelah kita mati, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Baik itu 70 tahun kah umur tak, 50 tahun kah, 20 tahun, sama saja. Intinya ketika sudah mati, dikubur, insya Allah dibangkitkan, maka pertanggungjawaban masih jauh perjalanan sampai kemudian kita sampai di garis finish, surgakah ataukah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis waktu di sebelah kiri yang panjangnya tak terhingga tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap manusia. Tidak peduli kita berapa lama kita baru ada di dunia ini. Dari zaman Nabi Adam kita tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu baru kita lahir. Itu tidak ada masalah, tidak ada urusan kita dengan itu. Begitu juga garis waktu yang sebelah kanan yang tak terhingga, tidak peduli kita, tidak ada hubungannya dengan amalan-amalan kita. Yang harus kita perhatikan adalah jarak antara waktu kita lahir sampai kemudian mati. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa perjalanan hidup manusia itu di dunia pendek dan sangat menentukan. Ya, dalam sebuah kitab An-Nizamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan bahwa sebelum kita lahir, keberadaan kita di dunia dan setelah kita mati itu harus bisa kita jawab. Dari mana kita berasal, untuk apa kita berada di dunia ini, dan akan kemana setelah mati, itu sangat menentukan kehidupan kita setelahnya. Kenapa menentukan? Menentukan apa sebenarnya? Ya, nasib kita selanjutnya. Banyak orang merasa kalau banyak masalahnya, banyak persoalannya, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dikiranya kalau dengan bunuh diri maka selesailah persoalan. Justru dengan bunuh diri maka persoalannya semakin rumit dan semakin kacau. Bahkan disebutkan bahwa orang yang mati bunuh diri itu tidak diterima jasadnya dan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Mengapa hidup kita di dunia ini menentukan kehidupan selanjutnya?
Sebab begitu manusia meninggal, maka kemungkinannya cuma dua. Jika dia gagal dalam menjalankan kehidupannya yang sebentar ini, maka dia akan mengalami nasib yang tragis. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kondisi manusia yang beramal soleh dan bagaimana manusia yang beramal buruk dan bagaimana manusia yang beramal soleh. Dalam surah Al-Bayyinah itu sudah jelas ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa apalagi namanya orang-orang yang beramal soleh ya akan memasuki neraka, akan memasuki jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup terus dan tidak akan pernah mati dalam keadaan menderita, tersiksa, teraniaya untuk waktu yang sangat panjang. Ini bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran atau gagal dalam menjalankan misinya berada di dunia ini. Bahkan bisa tersiksa terus-menerus untuk waktu yang selama-lamanya. Jadi membayangkan neraka itu sebenarnya ngeri. Tapi yang lebih ngeri adalah membayangkan durasinya. Durasinya itu tidak terhingga ya. Jadi kalau kita misalnya di dunia ini punya masalah, ya masalah kita itu insya Allah selesai sepanjang kita cari solusi. Ya, karena Allah sudah sampaikan juga dalam surah Al-Insyirah, ya bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Yang jelas kita cari solusi, insya Allah ketemu solusinya. Tetapi yang tidak bisa kita bayangkan adalah ketika berada di neraka dan kemudian dikatakan khalidina fiha, selama-lamanya. Ini yang tidak bisa kita bayangkan. Selama-lamanya gitu. Kita sakit di rumah sakit saja 1 minggu berbaring itu kapan ini bisa keluar? Padahal keluar tonjak nanti. Bagaimana kira-kira kalau selama-lamanya? Ya, tidak bisa dibayangkan. Nah, sebaliknya, jika dalam hidup yang singkat ini kita sukses, maka insya Allah kita akan bahagia dengan kebahagiaan yang panjang juga. Bahkan Allah katakan sambung ya, khalidina fiha abada, abadi. Ya, dalam surah Al-Bayyinah. Ya, dia akan bahagia terus untuk selama-lamanya. Jangan dipikir bisanya itu selama-lamanya. Kalau pikir akhirat tidak boleh pakai logika. Ya, kita percepat karena slide-nya ada beberapa. Jadi sebenarnya bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini? Ya, kita harus berpikir dan berhati-hati. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang menyinggung tentang pemikiran. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Ya, afala yatafakkarun, apakah mereka tidak mau berpikir? Maksudnya dalam rangka memikirkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Akan kemana setelah kita mati? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini supaya kita mendapatkan kebahagiaan ketika berada di akhirat kelak? Manusia yang sadar akan keadaan yang demikian ini akan berpikir dan berhati-hati dalam setiap menjalani langkah hidupnya. Andai kata kita ke masjid, di jalan ada tai sapi, ada tai kambing dan sebagainya, atau becek lah. Apa yang kita lakukan? Kita akan berpikir bagaimana supaya tidak kena tai sapi, tidak kena becek. Apa yang kita lakukan? Ya berhati-hati. Cari jalan yang tidak becek, cari jalan yang tidak ada tai sapinya. Itu namanya berhati-hati dan menggunakan pikiran. Ya, ada mata kan dikasih Allah. Ada mata, ada tai sapi misalnya, ada becek. Maka dengan mata yang Allah berikan kita mampu berpikir bagaimana supaya selamat sampai di masjid tanpa terkena kotoran-kotoran dan sebagainya. Itu yang dimaksud berpikir dan berhati-hati. Dia akan berpikir bagaimana nasibnya esok di akhirat. Apakah akan menjadi manusia yang bahagia selama-lamanya atau sebaliknya menderita selama-lamanya. Jadi ini harus diyakini, pasti terjadi. Karena Allah yang bilang, kalau ada yang ragu berarti kita kafir. Ragu pada satu ayat Al-Quran saja, bukan satu surah. Satu ayat Al-Quran maka sama saja kafir dan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Ya, orang yang cerdas adalah dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti wal 'ajizu man atba'a nafsahu huwaha wa tammana 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti jiwanya dengan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Pasti nan ampuni ja Allah dan dapat ja surga. Itu namanya berangan-angan.
Ada pernah teman bilang begini, katanya masuk surga itu bukan karena amalan tak ya? Bukan karena sholat tak? Memang betul. Bukan. Jadi masuk surga atau masuk neraka itu adalah ridhonya Allah. Kita dapat ridho. Okay. Tapi bagaimana mungkin dapat ridhonya Allah tanpa ada proses? Ya, mana mungkin sayang ke orang tua kalau tidak kita patuhi perintahnya. Ya. Maka proses ini yang kita harus jalani selama di dunia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Jangan berangan-angan, nampuni ya nanti Allah Subhanahu wa taala itu kalau apapun yang saya lakukan. Tidak seperti itu. Ada namanya kaidahnya ya, bahwa sunatullah, maksud saya ya, manjadda wajadda, siapa yang berusaha maka dia akan yang mendapatkan. Itu juga berlaku dalam hal beramal dan melakukan segala aktivitas. Orang cerdas dan orang bodoh. Orang yang cerdas adalah yang berpikir akan kepentingan jangka panjangnya. Semakin panjang orientasi waktu yang dipikirkan, maka sesungguhnya orang tersebut semakin cerdas. Orang cerdas adalah orang yang ketika berbuat atau bertindak senantiasa diorientasikan untuk kepentingan jangka panjangnya. Kita beli baju, beli sepatu, atau mungkin menikah. Apanya yang kita pikirkan? Apa ketika kita mau beli baju, apa yang kita pikirkan? Mereknya kah? Warnanya, modelnya, ataukah berapa lama saya pakai ini baju? Atau kalau kita pilih mau menikah laki-laki, apanya yang kita nilai dari seorang perempuan supaya kita bisa hidup, artinya berkeluarga dengan bahagia. Ya, ketika bertemu perempuan cantik, ini diilustrasikan ya. Ketika bertemu perempuan cantik, orang yang berpikir jangka panjang, dia ingin mengatakan saya akan nikahi. Boleh nggak menikahi? Ya boleh, karena kan Rasul, salah satu petunjuknya Rasul kalau menikahi perempuan adalah dilihat dari parasnya. Berpikir sedikit panjang. Ini bahasanya sekarang dipacarilah. Ya, dipacari, dipegang-pegang dan sebagainya. Ya. Kemudian berpikir jangka pendek. Ya, diajak melakukan hubungan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ini ketiga-tiganya ini akan menimbulkan hukum perbuatan, entah dia tahu hukumnya haram atau tidak, maka dia akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi seperti ini. Nah, hidup ini terasa sebentar. Dalam surah An-Nazi'at, ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, hanya di waktu sore atau waktu pagi. Ayat 46 An-Nazi'at. Jadi jangankan akhirat, sekarang saja kita rasa-rasanya waktu sangat singkat. Baru kita bangun pagi, mandi, tidak terasa jam 10 nih. Bergerak sedikit duhur nih. Asar nih, maghrib nih, isya nih. Ya, bahkan mungkin kita masih ingat ketika kita masih sekolah SD, SMP, SMA, sampai sekarang kita masih ingat. Artinya apa? Waktu itu sangat singkat. Nah, kita akan memasuki perbandingan. Bagaimana sih perbandingan sehari di sisi Allah dengan versi manusia? Ya, dan ini ternyata dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi kalau kita hidup 1000 tahun, kan kayaknya tidak ada orang yang hidup 1000 tahun. Bagi Allah ya 1 hari gitu orang hidup. Begitu maksudnya. Bukan berarti tabal ya. Jadi menurut Allah 1 hari di hadapan Allah bagi kita 1000 tahun. Nah, kita kan tidak ada 1000 tahun. Jadi bagaimana perhitungannya? Begini cara menghitungnya. 1 jam di sisi Allah berapa lama bagi kita? 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Dalam dijelaskan tadi dalam surah Al-Hajj. 1 hari itu baik bagi Allah, bagi kita lah ya, itu sama dengan 24 jam. 1 jam di sisi Allah berarti 1000 tahun dibagi 24 jam. Berapa jadinya? Hanya berapa? 41,67 tahun. Artinya apa?
1 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan tadi 1 hari 1000 tahun dibagi dengan waktu. Jadi 1 jam menurut Allah bagi kita sudah berumur 41 tahun, Maki. Ya, Allah mengatakan 1 jam. Maksudnya itu adalah 41,67 tahun bagi versi manusia. Ya, berarti saya ini belum hidup 1 hari, 1 jam menurut Allah. Ya, karena umur saya belum sampai 40 tahun. Lama waktu di dunia. Orang yang berumur 41,67 tahun ketika dibangkitkan di sisi Allah merasa bahwa sebentarnya aku hidup 1 jam kayaknya hidup di dunia. Begitu. Nanti akan ada dalilnya ya. Orang yang berumur 62 tahun, 62,5 tahun ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia merasa kayaknya nih saya cuma hidup 1,5 jam. Tidak lama, Ji. Kok ada masing di sini? Kemudian orang yang berumur 83,33 tahun ketika dibangkitkan oleh Allah dia akan merasa kalau hidupnya hanya 2 jam saja. Ya. Bagi perhitungan Allah, bagi kita, kayaknya saya dulu berumur 80 tahun kayak sebentar sekali, ya. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu ya. Kita bacakan saja, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa Rasulullah sendiri itu wafat dalam umur 63 tahun. Dan memang betul terbukti hari ini kan. Rata-rata umat Islam itu 60 sampai 70 tahun. Kalau lewat sedikit katanya bonus. Hitungan yang lebih cepat lagi ya. Nah, ini dalam surah Al-Ma'arij dikatakan bahwa ya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam 1 hari kadarnya 50.000 tahun dalam versi manusia. Ya. Ada pernah saya baca bahwa antara jarak 1 langit, adakah mengatakan langit itu 7 lapis. 7 lapis ya. Ketika seseorang melempar batu dari langit ke-7 menuju langit ke-6, berapa tahun? Ya, ada yang mengatakan 4.000 tahun, ada yang mengatakan 2.000 dan sebagainya. Ya, ketika kita melempar dari 1 langit ke langit, jangan sampai kita seperti ini. Masjid ini 1 lantai, 2 lantai, tidak seperti itu. Jangan pakai logika manusia ketika kita membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Jika ada orang dikaruniai umur 70 tahun, maka dia akan merasa hidup dunia selama 1 hari. Berapa? 2 menit 1 detik saja kalau umur tak 70 tahun. Karena 1 hari kadarnya di hadapan Allah 1000 tahun bagi manusia. Maka tidak ada orang yang hidup 1000 tahun, artinya tidak ada orang yang hidup 1 hari bagi versi Allah. Maka sejatinya kita hanya hidup 2 menit 1 detik saja. Itu pun kalau sampai umur tak 70 tahun. Tidak ada yang tahu. Ya. Makanya tadi di titik hijau dengan merah antara kelahiran dan kematian itulah yang menentukan. Setelahnya tidak peduli berapa panjang. Jika kita akan hitung-hitungan nih sama Allah. Kita coba hitung-hitungan umur kita dengan amalan kita. Jika umur kita 60 tahun, apakah semua yang telah kita lakukan selama 60 tahun, mulai dari lahir sampai kita meninggal, amal-amal soleh, atau apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kan kita mulai lahir sampai mati puasa kita terus, sholat kita terus, kan tidak. Terus jawabannya apakah kita melakukannya semua dengan ibadah? Jawabannya tidak. Hitungannya bagaimana? Ya. Yang pertama adalah kita harus kurangi dulu umur kita berapa tadi? 60 tahun, kurangi dulu dengan waktu sebelum dihitungnya amal. Ya. Ini dalam satu hadis dikatakan bahwa telah diangkat pena dari 3 golongan. Dari orang gila, pena itu pena catatan amal maksudnya ya. Orang gila sampai dia waras kembali atau sadar kembali, baru dicatat lagi pahalanya. Misalnya dia berumur 20 tahun, 25 tahun dia gila. 5 tahun nih gila, waras di umur 30 tahun baru lagi dihitung pahalanya dan dosanya. Kemudian orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur, tendang orang, ya menurut hadis ini tidak berdosa. Karena dia tertidur tidak sadar sampai dia bangun. Kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Nah, usia balik menurut Imam Syafi'i, usia balik itu adalah ketika orang berumur 15 tahun. Maka kita kurangi tadi, orang yang berumur 60 tahun tidak mungkin beribadah selama 60 tahun. Kenapa? Karena 15 tahun
adalah waktu anak-anak yang tidak dihitung amal ibadah di dalamnya. Maka tersisa 45 tahun mami kita miliki. 60 tahun dikurangi waktu 15 tahun sebelum dihitung amal tak, maka hanya 45 tahun. Pertanyaannya, apakah 45 tahun ini kita pakai juga betul-betul beribadah kepada Allah? Tentu tidak, kita tidur. Berapa lama kita tidur? Rata-rata orang tidur adalah 8 jam dalam sehari. 24 jam dikurangi 8 sama dengan berapa? 16 ya? 16 jam. Berarti kita tidur 8 jam, 16 jam. Mami sadar tak untuk beraktivitas? Nah, jika sehari itu 24 jam, maka sehari kita tidur sepertiga dari waktu nominal. Ya, dengan demikian jika sisa umur kita 45 tahun, maka sisa umur kita harus dikurangi dengan waktu tidur kita selama 45 tahun itu. Ternyata kalau kita kali ya, berapa? 16 jam dikali aktivitas, kita hanya sadar 15 tahun. Ternyata kita cuma 30 tahun sadar. 15 tahunnya kita tidur. Ya, kita tidur. Jadi 30 tahun. Pertanyaannya lagi, apakah selama 30 tahun ini kita beramal soleh? Apa yang kita lakukan selama 30 tahun itu? Itu yang kita pertaruhkan, karena itu waktu sadar tak. Tadi dikurangi 60 kurang 15 tahun, dikurangi waktu anak-anak tak 45 tahun, dikurangi lagi 15 tahun tidur tak, ternyata kalau umur tak 60 tahun tidur tak 15 tahun, ternyata sepertiga dari total umur kita. Maka 30 tahun mami yang kita cari amal solehnya, kita pertaruhkan. Mungkinkah atau tidak kita bisa mempertaruhkan, maksudnya kita beramal soleh dengan umur yang 30 tahun itu? Jawabannya sangat tergantung apa yang kita lakukan. Ya, benarkah sisa umur 30 tahun itu benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan kita yang selama-lamanya di akhirat, maksudnya kita gunakan untuk ibadah selama 30 tahun itu? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan sholat. Ya, yang kita lakukan kadang main game, bekerja, jalan-jalan, belanja, ya. Nah, apa yang kita andalkan supaya dihitung amal tak? Yang paling kita andalkan adalah sholat. Karena sebuah hadis mengatakan bahwa amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Sekarang mari kita hitung-hitungan sama Allah dengan ibadah sholat. Berapa lama sholat dalam sehari? 5 waktu. Dalam satu kali sholat, rata-rata kita menghabiskan waktu 5 menit. Ya, ada yang mengatakan 10 menit. Ya, kita ambil saja 5 menit waktu khusyuk. Jadi dalam sehari kita hanya menghadap Allah, sujud kepada Allah cuma 25 menit dari total 24 jam. 24 jam kali 60 lebih 1000 menit. Ternyata dari 1000 menit itu kita cuma memberi waktu untuk Allah 25 menit. Tidak sampai setengah jam, atau taruhlah setengah jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan banyaknya waktu yang kita pergunakan selain dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hitung lagi. Berarti dalam 1 tahun hanya 25 menit kali 365 hari sama dengan 9.125 menit, atau kita kalau konversi ke dalam jam, 9.125 menit itu sama dengan 152 jam yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah dalam rangka 1 tahun. 152 jam jika kita pakai sholat. Atau kalau kita konversi ke hari, 6 hari ji. Selama 365 hari, 6 hari ji kita pakai sholat. Kalau dihitung, dikumpul gitu waktu-waktunya tadi 5 menit, 5 menit, 5 menit selama 1 tahun, ternyata 24 jam kali 6. Ya, jadi 6,3 hari saja kita sholat dalam 1 tahun. Itu yang mau kita tukar sama surga. Baru surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kita hanya mau, ya Allah, ini ibadah sholatku. Berapa ibadah sholatku selama 1 tahun? 6 hari ya Allah. Berapa waktu ku kasih kau? 365 hari. Kemana itu semua 350 hari lebih itu? Nah, ini kita harus mulai dari sekarang, kita harus mempertanyakan. Jika hanya mengandalkan sholat dalam 1 tahun, berarti kita hanya sholat kepada Allah 6,3 hari saja. Tidak sampai 1 minggu ternyata kita sholat. Dalam 1 tahun. Kalau kita kumpul waktu sholat maksudnya. Dalam sisa umur 30 tahun tadi, nah kembali. Lama ibadah kita ternyata hanya 190 hari.
Kalau dikali 6 hari kali 30 tahun. Ternyata kita hanya sholat selama 30 tahun, tidak sampai 1 tahun kita pakai sholat. Hanya 190 hari atau sekitar setengah tahun ji. Seberberapanya itu. Ya. Seperberapanya dari total waktu yang Allah berikan kepada kita pakai untuk sholat. Kalau kita hanya mengandalkan sholat. Masa ibadah sholat yang hanya 25 menit dalam sehari, atau 6,3 hari dalam setahun, atau 190 hari ketika kita umur 30 tahun, sesungguhnya masih bisa kita pertanyakan lagi. Oke lah, kita sholat terus selama 30 tahun. Tapi kita tanya dulu, khusyuk tidak sholat tak? Sudahlah 5 menit, tidak tahu kusuk. Aduh, bagaimana ini? Maksudnya kualitasnya sholat tak? Sudahlah waktunya sikit dek, ditanya lagi Allah, itu selama 6 hari dalam 1 tahun itu kira-kira khusyuk tidak? Nah, kembali ke kita, khusyuk atau tidak sholat tak? Ya. Benarkah dalam sekali kita sholat dalam sehari 5 menit itu kita benar-benar khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita harus terus terang bahwa susah sekali untuk khusyuk dalam kondisi keduniaan kita pada saat ini. Anak dipikir, pekerjaan dipikir, kantor dipikir, dan sebagainya dipikir. Kadang tidak pernah terpikir ya, sampai sudah takbiratul ihram itu ji kita khusyuk, Allahu akbar. Nah, ketika imam baca Al-Qur'an Al-Fatihah, lain tongin yang muncul di pikiran ta. Apalagi kalau panjang-panjang baca imam, tambah jotomi jarak hayalan ta. Dalam 5 menit itu apakah benar-benar kita khusyuk? Kan tidak. Nah, tapi alhamdulillah itu satu enaknya kalau kita sholat berjamaah di masjid. Yang pernah saya dengar bahwa ketika orang sholat berjamaah tetap dianggap khusyuk. Karena kadang-kadang ada yang khusyuk di rakaat pertama, di baris kedua ada khusyuk di rakaat kedua, di shaf ketiga khusyuk dan selanjutnya, maka itu dihitung kumulasinya khusyuk. Kalau kita sholat di masjid, itu yang pernah saya dengar. Ataukah rasa khusyuk itu hanya muncul beberapa detik saja, hanya ketika takbiratul ihram. Setelah itu pikiran kita, berkelana kemana-mana. Nah, kemudian sudah kita hitung tadi yang maksimal. Ternyata dalam 1 tahun kita hanya 6 hari kalau sholat tak jadi hitung. Terus waktu yang lain itu kemana? Televisi, ngobrol ke sana ke sini, ngopi di warkop, main game Free Fire, ML dan sebagainya, main catur, main HP, rekreasi, kuliner, ngelamun, malas-malasan, bla 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 dan sebagainya. Ini yang kita pakai ini selama 365 hari 1 tahun, hanya 6 hari, selebihnya 350 hari, ini nih kesini semua nih, ada homi makan, kalau tidur sudah keluar ya, dan sebagainya. Ini yang mau kita tukar sama Allah, dengan surganya Allah. Kira-kira bagaimana? Sikap maji, kita menabung, ternyata tabungan kita hanya sampai 500.000. Sementara kita mau beli mobil Alphard, kan surga itu kan tinggi. Ya kita ibaratkan Allah, ini amalanku ya Allah. Berapa itu? 6 hari di dalam setahun. Mau ku apa? Semua surga ya Allah. Surga apa? Firdaus lagi nak minta. Gimana kira-kira? Ya harus kita kembali bertanya, termasuk diri saya pribadi. Kira-kira sudahkah kita betul-betul maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan bandingkan. Silahkan bandingkan dengan waktu yang kita gunakan secara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya mengandalkan sholat kalau kita ingin selamat dari siksa neraka dan mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan sholat. Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka begitu maksimal dalam sholat, puasa, sedekah, dakwah, jihad dan seluruh amal soleh lainnya. Kalau kita baca para sahabat ibadahnya luar biasa. Ya, bahkan kita kadang masuk akal atau tidak ya. Taruhlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika bulan Ramadan, 1 hari dia tamat 2 kali baca Al-Quran. Kira-kira masuk akal ya? Masuk akal. Baru katanya tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran. Itu mungkin karomah untuk beliau. Imam Syafi'i pernah katakan bahwa ketika bulan Ramadan dia mampu menghatamkan Al-Quran itu satu hari 1 Al-Quran. Jadi dia khatam 30 kali. Ya. Ada sahabat yang sholat malam, sholat tahajud, dia baca surah Al-Baqarah sampai selesai sholat witir. Padahal surah Al-Baqarah panjangnya 285 ayat. Ya, mereka betul-betul beramal soleh. Ya, terakhir ya.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali ya. Jadi kaidah umumnya kita semua rugi. Semua dulu. Jangan dulu hitung-hitung tentang amal soleh, ya. Semua dulu rugi. Kecuali illa alladziina amanu, illa kecuali orang-orang beriman. Ya, jadi kalau kita beriman Islam, alhamdulillah tidak rugi Miki. Satu. Kedua, dengan apa dia gunakan imannya? Mengerjakan amal soleh. Jadi ada juga mengatakan saya beriman, tapi beramal salah. Ya, KTP-nya Islam, jarang sholat. Sholatnya hanya 4 kali sebulan, sholat Jumat. Ya, itu imannya bermasalah. Berarti dia tidak mengerjakan amal soleh. Dan watawasau bil haqq, menasihati, menyampaikan kebenaran, berdakwah, ya, dalam hal mentaati kebenaran. Watawasau bis sabar, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Kalau ada orang kena musibah, kita nasihati, kita berikan dukungan dan sebagainya. Baik, sedikit pengantar, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Itu barangkali tadi penjelasan dari Ustaz terkait dengan tema singkatnya hidup manusia. Memang ada 3 pertanyaan tadi, untuk apa itu kita hidup dan akan kemana kehidupan ini setelah kehidupan ini. Nah, barangkali dari jamaah sekalian yang ingin bertanya, yang ingin diskusi, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Tadi dijelaskan perbandingan 1 hari di dunia dengan di akhirat. Ya. Kita yang 24 jam di dunia 1 hari 1 malam. Ya. Bagaimana di akhirat itu? Apakah juga 1000 tahun itu ada siang dan malam? Oh, Masya Allah. Yes. Syukran. Yang kedua, tadi katanya sudah kita beri kematian. Tapi ada sepak mereka. Orang tahu dia meninggal bahwa nanti setelah asal saya akan meninggal, saya pergi. Bapak saya pergi. Yang ketiga, pernah ada yang mengatakan PSP, ini sakit di dunia. Sementara di dalam bumi ini, dia ini anaknya ada di rumahnya pasti ditinggalkan. Tapi ini maksud dia tidak ibunya, dia tunggu syahadat, dia sempat baca syahadat, meninggal pada saat itu. Pas ini anaknya, dia mengatakan Pak Sohib, ya alhamdulillah itu ibu sudah, saya itu sudah salah. Marah, saya ini ada umat Kristen. Ya, bagaimana hari ini terakhirnya mengucapkan salah. Baik, mungkin bisa diangkat. Ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi tentang akumulasi waktu 24 jam sehari dan semalam. Dan apakah sehari dan semalam ini juga ada di dalam perhitungan di akhirat? Ya, seperti itu ya. Jadi begini, kita jangan ini dulu adalah kita harus perjelas dulu bahwa kehidupan akhirat dan kehidupan dunia tidak bisa kita perbandingkan dari sisi logika. Ya. Di dunia ada siang dan malam. Allah sudah jelaskan bahwa siang itu digunakan untuk bekerja, beraktivitas. Kemudian kami jadikan malam untuk kalian untuk beristirahat. Kenapa beristirahat? Karena di dunia ini memang itu artinya kita ada rasa lelah, ada rasa capek dan sebagainya. Makanya orang-orang yang masuk surga itu tidak ada rasa capek, tidak lelah, dan tidak tidur. Karena tidur itu adalah implementasi dari rasa lelah, capek yang kita rasakan selama berada di dunia. Nah, itu yang pertama. Artinya apa? Di akhirat tidak, maksudnya kita berbicara surga tadi yang dimana bahwa adakah surga apakah ada siang dan malam? Yang pernah saya dengar dari Al-Fakir dengar bahwa di akhirat itu tidak ada tidur, tidak ada istirahat. Jadi nikmat yang kita nikmati adalah nikmat senikmat-nikmatnya. Begitu juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mendapatkan satu dalil bahwa ada siang dan malam di akhirat. Sama juga ketika kemudian di padang mahsyar ketika dibangkitkan manusia, satu jengkal matahari di atas kepalanya, ya ini juga tidak bisa kita bayangkan matahari di dunia atau seperti apa.
Wallahu alam bisawab. Yang jelas bahwa saya belum atau kita semua mungkin belum pernah mendengar ya akan adanya perhitungan siang dan malam. Adapun tadi yang kita bagi bahwa satu hari di sisi Allah dan 1000 tahun menurut manusia itu adalah kaidah dari ayat tadi, ada kata satu hari di dalam surat apa tadi saya lupa, Al-Hajj ya. Nah, satu hari. Nah, satu hari ini kita konversi ke versi manusia. Meskipun wallahu alam beda mungkin versi. Tapi menurut kita satu hari itu adalah 24 jam. Maka 24 jam apa yang namanya? Satu hari di sisi Allah ketika kita konversi ke waktu manusia bisa menjadi 1000 tahun. Kita ketika waktu manusia. Jadi saya sendiri tidak pernah mendapatkan satu penjelasan mengenai tentang adanya kejadian siang dan malam yang terjadi di akhirat. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi apa? Ada firasat. Ya, ada firasat. Saya juga pernah ada keluarga lah atau kakek saudaranya kakek juga seperti itu. Dia bilang jangki jauh-jauh nak. Macawe nih waktuku, artinya dekat nih waktunya, ajalnya mungkin bagi dia ya, dekat nih ajalnya. Kemudian betul setelah apa lagi namanya? Setelah kejadian itu, tidak lama setelah itu, kurang dari 1 jam beliau mengembuskan napas terakhirnya. Nah, dalam perspektif ini itu ada istilahnya perkara gaib yang saya pahami ya. Jadi ada memang orang-orang tertentu yang diberikan namanya karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para nabi kan namanya mukjizat. Kalau orang biasa namanya karomah. Ya, karomah itu adalah satu kelebihan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu karena kita juga tidak tahu isi pikirannya apakah menebak-nebak atau memang ada semacam petunjuk ketika kemudian beliau akan meninggal. Karena ketika kita mengambil riwayat Rasulullah ketika sebelum wafat, ya Rasulullah juga sudah tahu masanya setelah dekat, sehingga ada anaknya di sampingnya, kemudian ada Ali dan sebagainya, sehingga mengenai Ali ini ya bisa jadi memang ada orang-orang tertentu yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa atau mungkin rasa-rasanya dia tahu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi saya agak kurang paham. Oh, agama Kristen, Masya Allah. Jadi agama Kristen kemudian maksudnya bagaimana kondisinya? Ya. Ya. Orang Kristen. Iya. Iya. Oh, iya, oke. Jadi anaknya Muslim, orang tuanya Kristen. Bapaknya Kristen, anaknya yang tuntun. Sopirnya itu Islam. Ya, Masya Allah. Jadi menurut kaidah orang itu dilihat dari akhir kehidupannya. Ketika berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah matinya husnul khotimah dan seluruh amalan sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga satu kaidah dalam saya lupa perang apa. Ada satu orang yang bahkan tidak pernah sholat, baru masuk Islam kemudian ikut berperang, kemudian Rasul mengatakan tempatnya di surga. Ya, jadi dalam perspektif ucapan kalimat syahadat itu, maka itu adalah penanda kemusliman. Wallahu alam, apakah dia memang mengucapkan dalam keadaan sadar? Kalau dia mengucapkan dalam keadaan sadar, insya Allah dia masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Tapi apabila itu hanya sebatas lantunan atau apa dan sebagainya, ya bisa jadi ya tidak termasuk orang-orang yang kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sepanjang pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus dan jamaah sekalian. Kita tutup kajian kita dengan banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan diikuti dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata yang salah maupun keliru, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.